Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hmm, Salam sehat, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, bertemu kembali dalam pertemuan mata kuliah Sejarah Pendidikan dan PGRI atau SPPGRI. Ya, di sini sedikit saya akan memaparkan tentang orientasi umum tentang sejarah pendidikan dan PGRI. Nanti teman-teman mohon simak saja. Silahkan nanti jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, di sini nanti untuk presensi biasa nanti isi di dalam link presensi yang sudah dikirim ke grup. Ya, nanti sesuai waktunya, sesuai yang sudah disepakati di pertemuan pertama. Ya, di sini ruang lingkup SPPGRI kita akan membahas tentang sejarah pendidikan, sejarah perjuangan PGRI, terus jiwa semangat nilai 45, terus tentang jati diri, terus perjalanan di PGRI di era reformasi, sikap PGRI, organisasi merupakan bagian dari organisasi profesi dan ketenaga kerjaan, terus juga ya, YPLP, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pendidikan PGRI, dan di sini juga akan kita bahas tentang kode etik guru dan DKGI serta perlindungan guru. Ya, di sini TPI-nya tujuan belajar ini TPGRI di Perguruan Tinggi ini ya teman-teman diharapkan memahami tentang PGRI-an. Terus juga tujuan pembelajaran khususnya, nah ini mengetahui 5W1H tentang KPGRI. Artinya apa itu PGRI, mengapa adanya PGRI, terus juga kapan adanya terjadi PGRI ini, terus juga di mana PGRI ini berdiri, terus siapa-siapa saja pendiri-pendiri dari PGRI, terus bagaimana perjalanan dari awal sampai dengan sekarang PGRI ini berdiri. Ya, di sini PGRI adalah suatu organisasi kemasyarakatan ya. Ini ada di dasar hukum ada dasar hukumnya ada tahun 85 tentang Persatuan Guru Republik Indonesia. Didirikan ini pada tanggal ya 25 November ini dalam 1945 dan jadi dari setiap tahun itu dalam eh, pada tanggal di 25 November ini kita merayakan atau memperingati Hari Guru Nasional. Artinya ada biasanya akan ada batik-batik tertentu atau pakaian-pakaian khusus tentang untuk menyambut perayaan-perayaan tentang PGRI ini. Jadi dalam kongres ini, nah ini di Surakarta, ya, terus juga ini terdaftar di Departemen Kehakiman tahun 1954, di mana ya ini organisasi tingkat pusat ini berkedudukan di ibu kota negara yang saat ini masih di Jakarta, dan tahun depan akan pindah ke IKN di Kalimantan. Ya berkantornya tetap akan ada di Indonesia di gedung ini. Pusatnya ada di Jakarta Pusat, kantor utamanya Jalan Tanah Abang. Terus ini kenapa didirikan PGRI? Karena didorong oleh keinginan luhur ya, untuk secara aktif menegakkan, mengamankan dan melestarikan NKRI dari segi pendidikan. Ya, serta usaha untuk mewujudkan keadilan yang berbangsa seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita juga mewujudkan ya peningkatan harkat martabat kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pada umumnya. Nah ini ada ADRT-nya, landasan SPPGRI. Ini landasan PGRI juga ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya ini PGRI berdasarkan Pancasila ya dan Undang-Undang 45. Ini tertuang pada bab 2 pasal 2. Ini juga PGRI juga disebut organisasi keperjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan. Dan itu nanti tertuang menjadi suatu jati diri PGRI sendiri. Nah ini jati diri PGRI ini berada pada pasal bab 3, pasalnya pasal 3. Nah, ini organisasi, kenapa dibilang organisasi perjuangan? Ya karena mengemban amanat cita-cita proklamasi, menjamin dan menjaga serta mempertahankan kelangsungan NKRI dengan membudidayakan nilai luhur Pancasila. Ya ada 5 dasar atau 5 sila. Ya kita membudidayakan itu nilai luhur Pancasila. Jadi
Kenapa dibilang organisasi perjuangan? Kita karena dari zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang, PGRI ini selalu berjuang dalam uh, uh, pendidikan khususnya di Indonesia. Ini organisasi profesi, ya ini juga PGRI juga sebagai organisasi profesi. Ya, ini organisasi dari satu bidang pekerjaan atau nah, ini mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan serta melatih, menilai dan akhirnya mengevaluasi mengevaluasi terhadap peserta didik. Nah, ini juga organisasi profesi ini PGRI juga berkewajiban menjalankan profesionalisme agar PGRI beserta segenap anggotanya bertambah profesional. Diharapkannya itu nanti dengan ketentuan-ketentuan atau syarat tertentu agar bisa menempuh kategori-kategori sebagai guru-guru profesional atau tenaga pendidik yang profesional. Nah, ini tentang Sisdiknas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, kemajemukan bangsa. Pendidikan juga diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi. Nah, ini kaitan dengan Sisdiknas juga dari Undang-Undang 20 tahun 2003, ini ada turunannya tentang guru dan dosen pada Undang-Undang 14 nomor 2005. Nah, ini diatur tentang guru dan dosen. Kalau dulu mungkin masih menjabat, masih bisa menangkap double, bisa guru, bisa dosen. Tapi untuk saat ini, guru dan dosen itu sudah terpisah, jabatannya pun berbeda. Dan kewajiban dan tanggung jawabnya pun berbeda. Dan kewajibannya pun berbeda. Makanya tentang dia diatur tentang guru dan dosen, jadi terpisah. Nah, ini juga organisasi ketenagakerjaan. Nah, PGRI juga merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja, ya, terutama kaitannya dengan kerja. Ya, kaitannya ya bisa dibilang guru itu bagian dari buruh. Ya, guru juga sebagai kelompok tenaga kerja ya profesional yang memerlukan jaminan yang pasti, artinya yang pasti menyangkut untuk diri pribadinya, yaitu perlindungan dari hukum, terus kesejahteraan keluarganya, pribadi dan keluarganya, terus dan hak pribadi dan warga negara. Artinya dia bagian juga yang dilindung dari negara. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ini ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dia bekerja, selama dia bekerja, dan sesudah dia bekerja. Ini tertuang dalam masa kerja. Artinya nanti apa namanya kaitannya tentang dengan penghasilan yang membedakan nantinya dari masa kerja ini dihitung dalam masa kerja. Artinya dalam setiap tahapan-tahapan tahunnya dalam waktunya ini akan berbeda berkaitan dengan penghasilan, terus juga pangkatan, jabatan, dan lain-lain. Ya, ini aja sih untuk tentang apa namanya pengantar sedikit dari mata kuliah dan ini di mata kuliah SPPGR ini pertemuan pertama tentang orientasi ini nanti arahnya ke sana kita akan ke depan mempelajari tentang ya, bagian dari sejarah yang sudah mungkin kita zaman-zaman reformasi tentang jati diri dan lain-lain lah nanti banyak hal-hal yang tentang kepikirannya yang sudah saya jelaskan di awal di pertemuan pertama nanti harapannya teman-teman bisa nanti dipersilahkan jika emang nanti ada pertanyaan atau sharing atau ada hal-hal yang emang ingin disampaikan nanti silakan kita lanjut di grup WhatsApp ya karena nanti apa pembelajarannya ini kita menggunakan selain Zoom kita juga menggunakan grup WhatsApp. Arahnya ke sana agar bisa dimaksimalkan. Nanti juga materinya akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Nanti juga mohon uh, mengisi presensi sesuai waktu yang ditentukan. Ya. Itu aja sih sedikit dari penjelasan dari saya. Nanti mohon disimak, mohon dipelajari materi-materi yang telah dikirim. Nanti jika ada yang tidak ditanyakan, ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh jawab atau grup, silakan bebas. Ya, itu saja pembahasan atau penjelasan dari saya di pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya tunggu jika memang ada tanggapan atau sanggahan atau pertanyaan atau usulan atau masukan yang terkait dengan materi ini, silahkan. Ya,
Ya, untuk itu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore. Salam sehat selalu. Semoga apa namanya teman-teman sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.